Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita mungkin masih mengingat bagaimana dahulu Ustadz Khalid diparodikan di sebuah pertunjukan wayang, dan pada saat itu ada tindakan yang tidak senonoh yang melecehkan Ustadz Khalid Basalamah. Jadi ada dua pertunjukan yang sangat melecehkan Ustadz Khalid Basalamah, yaitu ketika Ustadz Khalid Basalamah diparodikan sementara melakukan persetubuhan yang menurut mereka adalah sunnah Nabi dengan pelecehan dan budi yang sangat luar biasa, dan itu ditonton oleh jutaan manusia. Kemudian yang kedua, ketika Ustadz Khalid Basalamah, wajah beliau yang tampak pada wayang tersebut itu dipukuli terus menerus sampai hancur, dan sangat ekspresi yang sangat luar biasa dari sang dalang tersebut ketika memparodikan Ustadz Khalid Basalamah. Maka zaman Allah Subhanahu wa taala, kasus-kasus Gus Miftah ini semakin dicari oleh manusia atau netizen. Dan sampai hari ini, sampai detik ini, orang semakin menjauh, semakin beram, semakin tidak respect dengan Gus Miftah, semakin marak mereka dengan Gus Miftah. Dan ini sah-sah saja, artinya kalau netizen kaum muslimin ini melihat bahwasanya Gus Miftah ini tidak pantas lagi berada di kabinet yang diusung oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita, bahkan ada petisi untuk mengganti atau memecat Gus Miftah karena tidak layak, tidak pantas orang seperti ini. Dan saya memang jamaah teman-teman, ada termasuk orang yang mengatakan orang ini tidak pantas untuk berceramah, tidak pantas diguskan, tidak pantas untuk dikatakan dia seorang dai, apalagi diundang untuk menyampaikan ceramah-ceramah agama yang dimana agama ini mengajarkan kepada kita untuk berakhlak baik, bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak budi pekerti yang baik kepada manusia. Maka muncul lagi sebuah potongan video, dan ini memang luar biasa kehebatan netizen, bagaimana mereka menguliti pribadi seseorang, kelakuan seseorang. Kalau memang pribadi itu butuh untuk kita tampilkan sebagai peringatan buat kaum muslimin untuk tidak mengundang ustadz seperti ini, dai seperti ini, bahkan boleh jadi ditinggalkan dan suruh belajar orang seperti ini. Adalah sebuah potongan video di mana Gus Miftah ini dengan lancang, dengan kurang ajarnya, dengan tidak beradabnya berkata kepada Yati Pesek. Kita tahu Yati Pesek ini seorang artis tahun sekian saya lupa, dengan mengatakan kata-kata lonte. Ayu jadi lonte tadi. Oh, mboten budhe nggih. Saiki kok dadi suarane kaya ngono. Nggih. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelung sumi, kot kemudalang ya dadi dalang. Allah musta'an. Ini tidak pantas. Ini tidak pantas dan sangat luar biasa kejelekan, keburukan orang seperti ini. Bagaimana mungkin kalimat-kalimat goblok, kalimat-kalimat lonte, kalimat-kalimat buruk yang lainnya, cacian makian yang seperti ini bisa lahir daripada seorang Gus. Bahkan kalau kalau kita ingin melihat bagaimana Gus Miftah ini meminta maaf dan banyak diparodikan oleh netizen, itu dia merangkul sang penjual ini, Bang Haji ini, saya lupa namanya, tolong di komentar kalau saya lupa namanya. Itu kemudian dipukul-pukul, dirangkul, ya seolah-olah tidak memiliki memang adab. Ini mungkin memang sudah dari sononya ini, ya sudah memang chipnya dia seperti ini. Wallahu musta'an. Orang tidak memiliki adab, akhlak, etika kepada orang tua, di mana Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yukrim kibarana." Bukan di antara kami orang yang memuliakan orang tua. Ya, bagaimana kita menghormati, memuliakan orang tua sebagaimana perintah Allah Jalla Jalla dalam Quran dan Sunnah Nabi alaihi wasallam. Ya, tidak seperti itu, bro. Ya, ente kalau memang benar-benar tulus minta maaf, ente memuliakan orang tua. Meskipun dia mungkin secara ekonomi ya tidak ada apa-apa dibandingkan ente, tapi dia mulia. Ya, dari sisi mana? Dari orang tua. Dia orang tua. Ente perlakukan seenaknya dengan dengan dirangkul lehernya, kemudian tepuk-tepuk, ditarik seperti itu. Ini dari mana akhlak seorang Gus, seorang dai, seorang ustadz seperti ini? Jadi kemarin saya membuat petisi, apakah Gus Miftah ini wajar dipecat atau tidak? Ya, kebanyakan 100% kaum muslimin meminta Gus Miftah ini dipecat dari kabinet Prabowo. Tidak pantas dan tidak layak. Orang yang memiliki jabatan yang sangat strategis diberikan amanah untuk bagaimana memberikan kenyamanan dan memberikan kedamaian di antara kaum muslimin dengan agama yang lainnya, ternyata
perilaku orang yang diberikan amanah tersebut jauh panggang dari api, ya, tidak sesuai dengan keinginan Pak Prabowo. Dan kita tahu Pak Prabowo ini, masya Allah, zaman Allah, presiden kita ini sangat luar biasa akhlaknya, adabnya, etikanya kepada orang tua. Ya, beliau sangat menghormati orang tua, menghormati para pejuang yang lebih senior dari beliau. Tetapi ada anak buahnya seperti ini yang tidak memiliki adab dan etika yang akhlak yang mulia. Bagaimana mungkin orang seperti ini diberikan jabatan? Tapi zaman Allah. Dan juga jadinya ada beberapa poin yang dua lagi yang saya akan bahas adalah bagaimana ketika berita ini viral, ya, datanglah Bangser mencari muka dengan memakaikan baju kepada orang tua itu, Bang Song Haji, itu pakaian Bangser. Dari mana saja ente selama ini Bang Bangser? Ya, tidakkah ente malu kepada kaum muslimin, kepada umat ketika beliau sudah viral, beliau banyak bantuan, ente datang untuk seolah-olah di anggota Bangser. Nah, ini juga menjadi banyak pertanyaan bagi kaum muslimin. Hati-hati dengan framing-framing yang dibuat oleh Bangser. Tidak usah kita berlebihan dengan Bang Song Haji, ya, karena ujung-ujungnya dia akan dibangserkan. Ya, itulah sepertilah Bangser, ya. Bangser yang selama ini kita tahu kelakuan jelek mereka, buruk mereka, ketika ada pengajian salaf, kemudian mereka mengubarkan. Dan ketika ada seperti ini, mereka cari muka. Nah, inilah akhlak dan etika mereka selama ini. Akumulasi semuanya sebenarnya. Inilah jati diri mereka, sejatinya mereka seperti ini. Begitu pula dengan ada satu lagi yang Kiai Haji ini, Ustadz ini yang tertawanya paling kencang. Antum mungkin bisa menyaksikan ketika di video itu yang paling kencang ketawanya si ini, Kiai ini. Tidak usah kita sebut namanya, luar biasa ketawanya. Apakah seperti ini akhlak yang ada ya Kiai Ustadz ini yang begitu luar biasa menikmati pembulian, menikmati orang dihinakan dengan tertawa dengan semuanya. Tidak pantas dari Kiai seperti ini, tidak pantas, sangat jauh dari adab dan etika. Harus kita pahami, harus kita pahami. Akidah yang baik selalu melahirkan ibadah yang baik, dan ibadah yang baik selalu melahirkan akhlak yang baik. Ini harus berbanding lurus. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat yang dikerjakan dengan sebenar-benarnya maka akan mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau ada orang yang dia rajin salat, tetapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, seperti Gus Miftah ini tidak bisa meninggalkan perkataan kejinya, perbuatan mungkarnya, maka sesungguhnya ada yang salah dari sholatnya. Dan sholatnya tidak benar. Yakin dan percaya, sholatnya ini tidak benar. Bagaimana mungkin Allah mengatakan inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Allah mengatakan sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sementara ada orang menikmati perbuatan kejinya dan mungkarnya dan dia sholat. Apakah Allah yang berbohong atau si orang ini memang yang bermasalah sholatnya? Dan Allah tidak mungkin pernah berbohong tentang sholat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan manfaatnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan kalau memang ada orang yang sholat dan dia di atas perbuatan keji dan mungkar dan terus menikmati perbuatan keji dan mungkarnya, berarti akidahnya rusak, ibadahnya rusak. Tidak akan mungkin orang yang akidahnya lurus, di atas tauhid yang benar, di atas ajaran yang benar, di atas sunnah Nabi SAW, tidak terjatuh dalam kesyirikan, tidak terjatuh dalam amalan bid'ah, akhlaknya itu buruk atau ibadahnya buruk. Tidak akan mungkin. Akan selaras, berbanding lurus. Akidah yang baik, ibadah yang baik pasti akan melahirkan akhlak yang baik. Begitu pula akidah yang rusak, sering datang ke kuburan tertentu, ya, mengagungkan kuburan-kuburan tertentu, tawassul, tabaruk dengan perbuatan-perbuatan syirik yang lainnya. Begitu pula dengan amalan-amalan bid'ah yang banyak dilakukan. Begitu pula dengan maksiat, pasti akan melahirkan ibadah dan akhlak yang buruk pula. Ini akan berbanding lurus. Akidah yang baik melahirkan ibadah yang baik melahirkan akhlak yang baik. Begitu pula akidah yang rusak pasti akan melahirkan ibadah yang rusak, dan ibadah yang rusak pasti akan melahirkan akhlak yang rusak. Bukankah Nabi SAW diceritakan ada seorang wanita yang rajin sholat, yang rajin berpuasa, yang rajin bersedekah, tetapi lisannya sangat jahat kepada tetangganya. Maka Nabi SAW mengatakan wanita ini dalam neraka. Jadi seolah-olah ibadah yang dia lakukan tidak ada manfaatnya kalau tidak memperbaiki akhlak dan etikanya. Bahkan seseorang, adab dan akhlak itu adalah sejatinya jati diri seseorang. Kalau seseorang itu sudah tidak memiliki etika, adab, akhlak yang baik, maka dia akan seperti binatang, bahkan lebih hina dan lebih rendah daripada binatang. Sebab binatang tidak memiliki otak, tidak memiliki akal, tidak memiliki hati nurani untuk memuliakan dan menghormati orang tua. Maka seperti itu. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bi, falaysa lillahi haja illa ay yada'a fi ta'ami wa syarabi." Siapa yang tidak meninggalkan etika buruk
akhlak yang buruk, adab yang jelek, seperti sering bersumpah dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan sumpah palsu tersebut, maka tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala tidak menjam puasanya kecuali orang ini mendapatkan apa? Dia menahan lapar dan haus, sekedar itu saja. Tetapi Allah tidak butuh dengan ibadah yang dilakukan. Karena sejatinya seorang hamba itu hablum minallah wa hablum minannas. Baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Ini sejatinya amalan saleh mengantarkan kepada kita. Dan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang mengatakan, "Bu'itsu li utammima makarimal akhlak." Sungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan banyaknya syarat-syarat Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu untuk apa? Diutammima makarimal akhlak, agar manusia bagus akhlaknya. Agar manusia bagus etikanya. Dia beradab dengan dirinya sendiri, dia beradab dengan Allah Jalla Jalaluhu, dia beradab dengan dirinya sendiri, dan dia beradab dengan orang lain. Dalam semua hadisnya dikumpulkan adab dan akhlak ini dengan hadis Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atil hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah engkau kepada Allah, beretikalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Jangan hanya beretika di masjid, sementara kalau di luar ente melakukan maksiat, melakukan dosa, tidak beretika kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang lainnya, hanya sekedar di masjid. Atau banyak orang ente beretika, ketika sendiri ente tidak beretika kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua, ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Artinya kalau kau sudah berbuat kejelekan, lakukan kebaikan. Ini etika untuk dirimu sendiri. Ya, dengan etika yang jelek yang kemudian diikutkan dengan etika yang baik, ini menghapuskan etika yang jelek. Karena banyak orang menzalimi dirinya sendiri, ya, tidak tidur pada tempatnya, tidak makan pada tempatnya, atau dia acak-acakan, tidak memuliakan tubuhnya, maka ini etika yang jelek untuk dirinya sendiri. Membiarkan tubuhnya busuk, membiarkan bau mulutnya busuk, tidak kemudian berpenampilan yang baik ketika beribadah kepada Allah. Ini etika. Luar biasa etika dalam Islam, sangat dijunjung, sangat diagungkan yang namanya etika. Kemudian yang ketiga, zaman dalam Allah Jalla Jalaluhu, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Yang tidak kalah hebat adalah berbuat etika yang baiklah kepada manusia. Ya, kalau kau suka orang ngobrol denganmu dengan ngobrol yang baik, maka ngobrol dengan baik. Ucapkan kalimat baik. Kalau kau suka manusia memperlakukan kamu dengan baik, maka perlakukan manusia dengan baik. Karena tidak ada satupun di antara manusia yang ingin kalau kita ngobrol dengannya, dia ngobrol dengan jahat, kotor. Ya, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin manusia berbicara kotor kepadanya, berbicara goblok lu, goblok. Tidak ada zaman Allah. Begitu pula tidak ada manusia yang ingin diperlakukan jahat, tidak ada manusia diperlakukan baik. Oleh karenanya wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berbuat akhlak baiklah kepada manusia. Ya, karena hal itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan membahas etika dan adab ini luar biasa zaman Allah. Karena itu adalah cerminan pribadi seseorang. Bahkan bisa jadi dengan etika dan adab baik inilah yang memasukkan seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak etika, adab, akhlak yang jelek memasukkan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.